Yo, selamat datang kembali di King Kong Kriminologi Kongkong. Masih sama gue Kevin dan Alvin. Dan masih juga dalam suasana bulan puasa, betul ya. Mudah-mudahan yang puasa amal ibadahnya diterima oleh yang maha kuasa, betul nggak? Amin. Buat orang meninggal sih kayak gitu. Iya, seenggaknya niat. Oh. Terus kan nanti jangan lupa sahur lah ya. Pokoknya teman-teman gue cuma pengen kasih pesan juga. Kalau niat lu sahur ya sahur aja. Jadi habis sahur lu pulang, kalau nggak melanjutkan kegiatan pada saat puasa. Sahur on the road. Iya, jangan lu tiba-tiba nyerang orang lagi jalan pakai air keras tuh jangan. Wew. Sekarang yang lagi itu politik sih. Yeah. Tapi sebelumnya Vin, gue pengen ngomong dulu yang harusnya kita omongin di 2 episode kemarin sih. Apa? Jadi kita pengen bilang terima kasih dulu buat Vkom Universitas Budi Luhur. Betul. Yang udah ngasih tempat, ngasih equipment segala macem yang mendukung kita. Episode 1 gue udah ngomong. Emang udah? Udah. Terima kasih terus ya. Iya, Ya udah, kita terima kasih terus kita aja. nggak akan berhenti terima kasih selama kita dikasih fasilitas kayak gini. Lebih banyak, oke. Ya. Jadi semoga kedepannya kerjasama antara kriminologi dan Vkom itu bisa berlanjut. Amin. Amin ya Tuhan. Kegiatan lainnya. Amin. Kita sudah kedatangan nih sekarang salah satu bintang tamu dari kriminologi lagi sih. Silakan memperkenalkan diri aja. Oke, halo semuanya, gue Vela. Jadi gue kemarin wakil dari Krimfair 2021 yang sebenarnya terlaksana di tahun 2022. Halo semuanya, salam kenal. Sebelumnya pasti ada yang bertanya-tanya nih, Vin. Kenapa kita ngundang wakilnya? Kenapa nggak ketuanya? Ya, itu dia. Itu dia. Makanya di episode kali ini kita akan menguak segala fakta mengenai si wakil ini. Waduh. Wakilnya lebih seru kayaknya. Aduh. Siapa sih? Ini siapa? Tapi sebelumnya selama pandemi gini, selama kuliah tuh kesibukan lu apa sih selain ini ngurusin Krimfair? Ada lagi nggak sih kesibukan yang bisa lu jalanin atau bisa Oke, mungkin kalau kesibukan di luar kampus, gue ngurus podcast gue sendiri juga sih teman-teman. Podcast? Wih. Jangan lupa ya dengerin. Apa tuh boleh dia di spill podcastnya? Jangan lupa dengerin podcast gue 69965. Kalian bisa kenal sama teman-teman baru. Ada band rock dari Palestina, ada seorang pemuda yang melarikan diri dari Yaman ke Nairobi, yang melarikan diri dari kelompok terorisme kayak gitu. Wah. Bisa dengerin. Sama ada Dominic Milton Threat yang pernah nyoba 720 jenis narkoba, yang dimana dia spill out bahwa ternyata narkoba itu orang tuh mengetahui hal-hal buruknya aja gitu loh. Jadi kayak Lu intel ya? Terusin Lu intel ya? Lu gimana atau apa sih? enggak kagak. Luas ini luas banget. Enggak, tapi serius karena kita tuh harus tahu, kita tuh dilarang say no narkoba tanpa diketahui apa sih sebenarnya baik narkoba. Sebenarnya narkoba itu penting banget loh untuk kita ketahui dan kita dalam tanda kutip. Tapi kita suren nggak apa-apa. Gue cabut ya. Wah. Tapi enggak. Kalau gue sih nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu Asal jangan tes CPNS aja. Iya, aduh. luar biasa. Lu mesti optimis dong kalau kayak gitu. Tapi ya teman-teman juga kita nggak cuma bertiga dong, kita juga ditemenin sama kakak Sleng. Oh iya. Kakak Sleng. Ada kakak. Ini bukan kakak Sleng. Lu buka kacamatanya. Oh, oke. Ntar dia Pas. nyanyi Sweet Child O' Man. Yeah. Oke, Nanda. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya yang akan dipimpin Bapak Kevin. Nah, kita sebenarnya bagi yang mungkin mahasiswa kriminologi udah tahu, banyak yang tahu mungkin, tapi kalau di luar kriminologi kan yang nonton kan banyak yang luas, nggak cuma di kriminologi doang. Krimfair tuh event apa sih? Oke, Krimfair itu sebenarnya adalah acara tahunan yang sudah ada sejak 2014 di kriminologi. Nah, makanya sangat amat disayangkan ketika teman-teman tuh sebenarnya kurang berpartisipasi tentang acara itu sendiri. Nah, sebenarnya nih Vin, ya gue tahu lo gak datang ya ke acara gue. Kan gua nyumbang itu. Apa? Video introduce. Nah, jadi gue mau jelasin lagi ya, kalau Krimfair itu sebenarnya ada beberapa unsur kegiatan, yaitu ada unsur akademisnya, keseniannya, sosialnya, charity-nya kayak gitu. Cuma setiap per tahunnya itu dikemas dengan tema yang berbeda-beda kayak gitu. Dan pada tahun ini gue mengambil gender based issue gitu dari hal yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya kayak gitu.
Nah, tadi lu udah sempat nyebutin gender based issue. Ha. Ini mungkin pertanyaan lompat-lompat ya, agak Iya, lompat-lompat ha. masuk urutan nggak apa-apa. Oke. Kalau udah disebut duluan gender based issue-nya, itu kenapa lu ngambil gender based issue? Iya, kenapa temanya itu alasannya? Emang lagi concern ya sekarang atau gimana? Atau emang pengen lu bahasanya, lu ngikutin dari apa yang ada zaman sekarang atau memang isu yang udah lama banget ada terus pengen lu angkat gitu? Oke, sebenarnya kalau gender based issue itu pencetus awalnya ketua gue ya, Alvira. Gue membantu untuk mengembangkan judulnya ini gitu. Nah, dia mengkaitkan gender based issue ini dengan band Nirvana yang Come As You Are. Tahu nggak sih Nirvana Come As You Are? Nah, itu kita coba kembangin lagi gimana caranya gender based issue ini kan sebenarnya jadi masalah setiap peradaban gitu loh. Dan kemarin masa-masanya genting lagi, bener-bener kasus kejahatan seksual itu sangat marak dan sangat tinggi. Terlebih perempuan seringkali diremehkan dan jadi diobjektifikasi bahwa kita kurang mampu untuk menjadi sebagai pemimpin kayak gitu. Akhirnya gue sama Al bergerak gitu untuk hal itu, dan bahkan kita berusaha untuk gimana caranya teman-teman itu biar terlena sama gender based issue tapi dengan kemas-kemasan yang santai gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue. Kenapa kita ngambil gender based issue? Lumayan bobot juga alasannya. Risetnya dalam ya ternyata. Dalam juga. Oh, dalam harus. Culture segala macam. Jadi ada tema Nirvana. nggak hanya sekedar tema, jadi bener riset dalam banget, jadi kita bener Iya. bisa ngerasain karena Benar. itu memang yang selama ini ada di peradaban ya, karena kan peradaban tidak pernah mati. Iya, betul. Iya. Iya. Kita tuh kayak mendalami riset itu kayak dalam Enggak, gua enggak. Ini kita jangan nggak dengar dikat, langsung. jangan dikat. Ini tadi diem tuh gara-gara kita tuh terhenyak gitu. Iya, tapi teman-teman gini ya, ketika gua mention gender based issue is not about girl gitu ya. Iya. Ini tentang hal lain, ini tentang perempuan mungkin yang punya gaya tomboy, tentang laki-laki yang bergaya perempuan gitu, toxic masculinity dan hal-hal lainnya gitu. Jadi jangan digarisbawahi bahwa oke, gue minta kesetaraan, gue perempuan, gue pengen sederajat dengan laki-laki. Sebenarnya tidak seperti itu dan jauh lebih luas dari itu kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya masih jauh banget nggak sih? Luas ya Bun ya. Ya jangankan di Indonesia, untuk gue menciptakan sama Alvira aja hal-hal ini mengaplikasikannya begitu banyak rintangan, Vin, kalau lo tahu. Begitu banyak yang masalahnya menurut gue datang dari internal kayak gitu. Oh, jadi di internal tuh ada konflik. Waduh. Aduh. Adalah, pastilah, pasti. Ngomongin soal internal. Aduh. Enggak, kita mundur lagi. Kenapa Oke. lu bisa jadi wakil ketua gitu? Iya, Jadi pemilihannya. kenapa gue bisa jadi wakil? Pertama, gue emang dilamar sama ketua gue. Gue suka beradu konsep dan gue memang suka banget keterjun hal-hal yang tentang ide-ide kayak gini. Nah, gue suka banget buat event. Akhirnya untuk pemilihan Cream Fair itu ada 3 pemilihan. Ada MUBES, musyawarah besar. Ada 3 calon. Nah, gue calon nomor 2 apa calon nomor 3 ya waktu itu gue lupa. Ya akhirnya gue yang menang hasil musyawarah besar itu. Kayak partai. Tapi itu baru pertama kali loh. Ketua Cream Fair dipilih dengan cara musyawarah besar. Setahu gue ya, kayaknya iya baru pertama kali. Biasanya gimana? Hah? Biasanya gimana? Biasanya gak tau deh birokrasi biasanya kayak Nah gimana. kan tapi waktu itu udah kepilih ketuanya. Nah itu pemilihan wakil itu dipilih oleh ketua atau memang hasil sisa votingan yang Wakil? Iya. Enggak, jadi kita maju udah dapat paslon. Dia udah punya paslon. Oh. Jadi kita adu konsep nih waktu musyawarah besar itu. Dipilih, lu nggak datang, lu nggak milih gue ya? Gua nggak tahu, nggak dikasih Ah, apa. tuh kan golput kan? Bukan masalah golput. Kita nggak tahu apa. Kita nggak tahu apa ya. Oh Gua ya udah. pengen milih padahal. Emang calonnya siapa aja selain? Ada gua, ada gua Alvira, ada Bang Iqbal sama Rili, Nah, kan gua bisa milih. sama Dwi sama Sasa. Kan gua kalau datang bisa milih Iqbal sama Rili. Sampai muncrat nih. Wis. Kenapa Cream Fair tahun ini nggak buka volunteer? Oh ini ya, oke. Gini loh, sebenarnya ATM gue bener-bener gue sama ketua gue memikirkan kualitas dibanding kuantitas. Dengan kuantitas 55 orang aja, kita untuk manajemen setiap per individu untuk semangat atau untuk saling gotong royong aja itu sulit gitu. Bukan gue tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman 21 kayak gitu. Sebenarnya garis besarnya bukan hal itu. Tuh Jel, dengerin Jel.
Dia 20 atau 21 sih? Dia 20. Nggak ada jam. Berarti yang Tapi emang sih bintang tamu. nih, gue berikutnya mau nanya, rangkaian kegiatan Krim Fair lu apa sih? Terutama yang tahun lu ya? Iya, gue yang tahun gue aja ya. Ya, tahun lu aja nih. Tahun gue sendiri pertama kita ada webinar, ada kelas online, ada performance dari teman-teman internasional dan juga nasional. Terus habis itu terakhir kita ada ada charity juga sama teman-teman kaum marginal. Terus habis itu yang terakhir yang di Dr. Andus. Yang malam puncak. Oh, malam puncak yang hostnya itu bukan sih? Siapa? Sasa. Lupa. Taski. Taski. Iya gini deh, kalau nggak salah waktu itu Iya, Taski. gue kan nanya Rio itu. Karena ini kan juga kriminologi. Iya. Iya. Jadi itu rangkaian kegiatannya itu beberapa hari, jadi nggak cuma one day one night gitu, jadi kayak Hybrid sih kita online offline kebetulan. Gitu. Ada donor darah juga ya? Ada donor darah tapi akhirnya dibatalkan kan? Dibatalin. Karena waktu itu gue bingung kan ada kelas. Lu daftar donor darah? Enggak. dia pengen ngasih sepenuhnya. Gini. Waktu itu kan biasa ya. Apa? Kita kan kalau ada acara gitu kan biasanya kelas dialihin kan. Gue bingung ini kelas dialihin ke donor darah atau gimana, gue bingung. Parah banget dah. Kira kelasnya dialihin ke donor darah. Enggak lah, gila, enggak lah. Ya udah gitu, itu rangkaian kegiatan. Ada kendala apa aja selama kegiatan? Selain miskom sama panitia, kan lu kan juga Iya. bikin per divisi ada divisi apa aja itu? Nih, ada manajemen kreatif acara, ada sponsorship and komersialisme, ada perlengkapan, ada BPH, ada keamanan. Itu 5. Ya. Kan tadi kendala. Tapi kendalanya apa ya tadi itu? Selain apa tadi itu kan Ya, ada kan panitia banyak tuh. Iya. Nah, manajemen sih, gimana caranya itu orang semua 55 kerja. Karena gini loh, ketika gue udah mencemplung dan melihat lapangan, nemuin ada aja orang yang kerjanya kabur-kaburan. Ada juga yang alasan gue nggak bisa kena hujan, gue capek, gue pusing. Kalau ngomongin perihal capek, semua orang pasti juga capek dan pusing dan segala macem. Terus biasanya tuh hal yang sulit itu hal kayak iuran-iuran gitu loh. Kita kan juga ada kendala dana nih ya, kendala dana yang pada akhirnya kita harus support dana juga dari kita-kitanya kayak gitu. Let's say gue nyuruh lu panitia gue ATM, beliin tolong dong jualin baju 5 baju gitu, dan itu susah gitu untuk butuh waktu 3 bulan sampai acara selesai, masih aja ada yang belum gitu loh terpenuhi atau baju cuma 1 dan segala macamnya. Jadi itu yang pada akhirnya menimbulkan kendala keuangan finansial sih sebenarnya kayak gitu. Ngomongin keuangan. Gue dapat info lagi. Apa tuh? Katanya proposal itu nyampe ke Kaprodi berapa sih? Aduh. yang turun cuman berapa gitu? Oh, aman. Aman. Proposal aman, uang keuangan turun dengan aman, cuman memang turunnya telat. Oh, telat. Telat, Tapi setelah acara selesai baru turun. Jadi maka gue bilang kendala kita itu kita nombokin hal-hal yang harusnya kita punya uang itu untuk pakai, jadinya pakai uang pribadi, teman-teman sponsorship dan sebagainya. Itu terjadi karena turunnya lama tadi, karena setelah apa tadi? Setelah acara baru turun. Itu mesti lebih cepat daripada proses turun pas. kita ngomongin itu, Pel. Kalau ngambek sih? Bintang tamu. Oke. Gue tertarik gitu. Lebih tepatnya terkejut mungkin ya. Iya, ya. Bintang tamunya itu internasional yang pertama. Fisiknya. Itu koneksi dari lu ya, Pak? Iya, pasti. Kalau bisa kenal, Kalau nembak gua sih kayak gitu ya. kenal sama mereka itu gimana ceritanya bisa kenal mereka? Oh, iya emang pada dasarnya teman sih. Oh, Memang pada dasarnya teman dari mulut ke mulut, ya udah kayak gitu. Tapi ini kan Krim Fair kan ini kan bisa dikatakan satu kesempatan besar bagi lu sama ketuanya kan. Iya. Menurut lu udah sesuai ekspektasi lu sama ketua lu belum sih acaranya? Gue bisa bilang mungkin 90%. Iya. Gini, yang jadi pembeda Krim Fair yang tahun lalu dengan sekarang, gimana gue memberikan kesan, gue kan ada di acara terakhir itu ada Jakarta Speak Up. Jakarta Speak Up itu gue punya talent, di situ kita jadi model
talent-talent ini teman-teman 2020, 2021 sebenarnya oke, let's say teman-teman boleh bilang gue nggak open volunteer, tapi gue buka kesempatan dengan cara lain, mereka jadi model. Nah, at least kenapa gini? Kenapa? Mereka kan bawa papan-papan dengan hak-hak isu-isu yang sudah kita tuliskan apa aja nih tentang terrorism has no religion, tentang gender, tentang ekonomi, bahkan kita juga kolaborasi sama XR Indonesia tentang lingkungan. Nah, setelah itu gue ingin mempresentasikan dan ketua gue gimana caranya demo ini tidak selalu terkesan anarkis atau hal-hal yang kasar atau yang penuh dengan violence gitu. Nah, maka dari itu gimana nih kita kemas, gimana caranya biar jadi sebuah seni. Akhirnya lahirlah itu di Jakarta Speak Up jadi model. Maka dari itu ini sebenarnya jadi pembeda, ini skala kecil yang gimana nantinya teman-teman 2020, teman-teman 21, penonton, pegiat atau penyimaknya Krim Fair itu tuh bisa mengenali isu-isu gender itu dari hal-hal yang menyenangkan, dari musik, dari papan, dengan cara berjalan dan sebagainya kayak gitu. Oke, Vel, kalau lu bisa lihat tuh ada papan tulis tuh ya. Iya. Iya. Oke, 17 menit lagi. Mungkin beberapa pertanyaan lagi nih. Acara puncaknya tanggal berapa jadi? 26 Maret. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin bisa ke masa lalu atau bisa time travel, jangan lupa datang ke Cream Night, acara puncak dari Cream Fair tanggal 26 Maret di Luhur. Terus bintang tamunya ada siapa? Hah? Pemuda Sinar Mas, ada Lydia Loka juga. Kalau lo tahu Vin, Pemuda Sinar Mas itu temannya pemuda. Kan ini acara tahunan. Tahun ini atau mungkin tahun depan nanti bakal ada lagi. Pesan lu buat panitia selanjutnya apa sih? Tapi gue mau nanya dulu sama kalian, boleh nggak sih? Boleh. Apa tuh? Cream Fair tahun ini kalian lihat secara garis besar orang umum tuh gimana sih kemasan kita? Oh gue yang paling unik itu pas webinar. Itu kan gue lagi di ruang dosen. Tiba-tiba ada bintang tamunya, pembicaranya yang aktivis itu. Gue Oh yang queer ya? Arsido Marbun. Gue ngecek IG-nya. Ternyata dia itu kan LGBT lah gitu. Iya. Pegiat LGBT benar. Nah itu dosen-dosen tuh sempat kaget gitu lah. Dengan dia, apalagi itu jadi resiko besar gua, itu kendala. Nah, itu juga sempat kenapa lu berani? Enggak ngejual, enggak ngegoreng buat gua. Untuk apa gua ngegoreng-goreng isu yang ada kalau isu-isu atau masalah negara yang belum terselesaikan bahkan yang tidak terlihat sama sekali enggak gua ungkit. Iya. Gue sama Alvira. Oke, enggak apa-apa sih. Iya, itu perlu keberanian sih. Kita juga sebenarnya deg-degan men. Iya. Ya, tapi dosen akhirnya enggak apa-apa sih kata Pak Luki, Kak Prodi juga enggak apa-apa. Yaudah, tapi secara overall acaranya menurut gua bagus banget juga. Sponsorship gua keren kan? Media partner gua keren kan? Keren banget, media partnernya bisa dapat Prambors segala macam. Kemendikbud, Kemenhan, Kementerian Kehutanan, makasih semuanya. Thank you. Prambors juga thank you. Kalau jadi Luhut deh. Oh ya udah, lanjut. Lanjut. Pesan-kesan. Iya, harapan gue buat panitia selanjutnya semoga bisa lebih memanajemen panitianya itu sendiri, masalah-masalah internal terutama menimbulkan rasa solidaritas dan juga gotong royong itu hal paling penting dan tidak meninggikan rasa egoisme sendiri, terus marahlah pada waktunya kayak gitu. Iya, tetap harus marah. Walaupun pelangak harus. Iya. Betul. Maksudnya tegas juga. Iya harus tegas. Gue marah-marah loh. Oh, marah. Bukan enggak pelangak Gue sama ketua gue mungkin terlihat kita nggak disukain secara gaya kepemimpinan, dikenal otoriter, mencekik dan sebagainya. Tapi ketua Cream Fair itu nggak bisa 3 periode gitu. Udah gitu wakilnya diem-diem doang lagi. Ini wakilnya. Tapi ini wakil ini nggak diem-diem. Yang paling berisik malah ketuanya. Iya, ketua sama wakil tuh sama-sama dominan. Ya wakil. Yang penting nggak serakah job desk Oh, man. iya, udah, kita lanjut ke segmen berikutnya aja. Oke. Baper. Baca pertanyaan. Pertanyaan pertama. Oke. Pertama. Yaudah, kan Vela itu terkenal dengan isu-isu di masyarakat
tentang sosial. Emang iya? Iya, bro follow IG-nya dong. Oh. Kenapa masuknya kriminologi, Fel? Kenapa nggak kayak sosiologi atau antropologi yang lebih mendalami tentang masyarakat itu sendiri? Kalau boleh gue jujur, gue kecelakaan masuk kriminologi. Innalillahi. Tapi kalau sekarang gue punya alasan, mungkin cita-cita gue pengen jadi jurnalis perang. Jangan dijawab, kan itu pertanyaan kedua. Emang iya? Ada hubungannya nanti itu belum. Kan Belum. dia pengen nih masuk itu dulu gitu. Iya, dia mah spontan aja. Ya lu nggak briefing. Udah. Kenapa tuh? Jadi tadi kenapa kecelakaan? Iya. Tapi sekarang Gue udah nikmat kok. Berarti lu belajar banyak nih di kriminologi. Banget. Dan kira-kira tuh nyambung gak sih apa yang pengen lu lakuin nanti di masa yang akan datang ketika lu udah lulus? Apakah nyambung sama path lu gitu? Nyambung sih. Jadi apa tuh? Jurnalis perang. Jurnalis. keren ya, Vela di kriminologi bisa dapat banyak ilmu. Gue nggak dapat apa-apa loh semua. Semua gue dapat apa-apa. Dapat kok hikmah Dapat dikit. kok. Jadi pertanyaan kedua tadi udah ditanya. Oh, udah kita udah tahu ya. Jurnalis apa nih? Jurnalis perang. Oh nggak ikut lu sekarang? Iya kan gue belum jadi jurnalis. Siapa tahu nyolong dia bisa magang di sana, Bang. Iya, di mana? Iya tahu ih. Sumpah, gue bisa tahu sekarang menjual data-data ke dark web. Gue punya data. Tahu. Pulang yuk. Oh, tahu. Nah sekarang Iya, kerekam lagi. Hah? Sorry nanti cut ya. berapa? Gak apa-apa. Oh, oke. Yang nonton dikit. Keren nggak kerekam, kaget gue. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Instagram. Oke. Dari Alvin Manuela. Wah, gue sendiri dong. Iya. Kavela, kenapa? Kavela kan di IG kan sering mengangkat isu-isu tentang gender segala macam ya. Kenapa pas banget sama tema Krim Fair? Apakah Krim Fair itu adalah usaha Kak Vela sebagai wakil ketua untuk menjalankan agenda pribadi? Untuk agenda pribadi? Tidak sama sekali. Untuk kepentingan lu sendiri gitu? Tidak sama sekali. Oh, benar. Sumpah demi Tuhan tidak. apa-apa sih. Enggak. Jadi ketua Kalau kelompok juga kalau ada hikmahnya ke masyarakat umum itu jadi bonus. Tapi kalau niat awal, gue cuma pengen berkolaborasi ide, ya udah. Artinya gue bisa menciptakan skala kecil ke teman-teman biar gimana lebih aware lagi sama isu-isu yang ada. Tapi awalnya dari dulu kan? Siapa? Gitu. Enggak, ketua gue bantu mengembangkan. Ya kalian berdua sama lah. Jadi sejalan lah ya. Sejalan lah. Emang sering main bareng kan? Oh, lu tahu? Tahu lah. Gue apa sih nggak tahu. Oke. Udah, jadi itu tadi. Sebenarnya kalaupun itu agenda pribadi juga nggak apa-apa. Oh, itu bonus mungkin. Iya, gue kalau jadi ketua Krim Fair juga mungkin bahas. Kayaknya nggak Abdo kalau sebelum closing kayaknya kita minta pendapat dulu buat Vela kalau soal ini, soal closing statement. Kita butuh closing statement buat apa ya, kayak buat mahasiswa kriminologi secara luas ataupun masyarakat luas, apa yang pengen sampein mereka, ada nggak gitu? Anything. Anything what I wanna say is guys, setidaknya kalau kalian tidak bisa melakukan hal-hal atau gerakan yang bisa merubah dunia, at least kalian mencari tahu dan kalian sadar bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu. Mungkin terakhir Vela ada sosial media yang mau dipromosikan. IG. Selain podcast tadi ya yang Itu jangan lupa 6986. dengerin tuh. Ntar ada bintang tamu lagi, si itu Siapa? Denzel Washington. Boleh kali kita kapan-kapan ngundang Jasmine mumpung dia di Bali. Ya udah, jadi tadi promosiin silakan. Sosial media apa? Hah? Sosial Jangan lupa teman-teman follow akun gue di Spotify 699FM. Jangan lupa dengerin karena di situ bakal banyak ilmu-ilmu bermanfaat dan kalian bakal tahu hal-hal yang ilegal tapi secara legalnya. Paham gak sih lo? Pokoknya kayak gitu. Itu kan udah tadi di awal. Ya gue cuma bisa promosi itu. Gue nggak. Jangan follow IG gue. Karena gue udah sering diteror berkali-kali sama orang because I'm wearing my hijab. Karena gue menyuarakan isu-isu itu, gue sering banget diteror. Jadi ya udah. Sesosok Vela aja nih masih diteror, apalagi Itu adalah bukti kalau dunia sedang tidak baik-baik aja. Lebih tepatnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oh, as always. As always, ya. tidak akan baik-baik saja. Tutup ya, tutup. Udah, tutup. Sebelum jauh kemana-mana lagi, terima kasih sudah menonton. Ini
Ngerti ya om. Ini sebab bagus banget tuh pak. Ini suruh bakas tahu tuh pasnya nggak tuh paling dan mau dengar lagi. Hei bapak kita ini. Lama banget closing udah kayak gini Kita terus. juga mau bilang makasih buat ini buat Vela, makasih banyak udah mau. Sama-sama semua. Ya, Alvin, Kevin. Makasih juga buat Kakak Sleng udah nemenin kita ada di sini. Thank you Kakak Sleng. Kita closing pakai lagu Social. Iya. Ini Sleng atau Selas ya? Sleng aja udah pakai kab. Oke. Oke, sekian, makasih dari kita. Jangan lupa di support juga channel YouTube kita, di like, di komen dan di apa? Di share. Satu lagi. Subscribe. Oke, gua Kevin. Ya ini Vela, makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dah. Peace out.